Busa. Sedangkan dari Alter Ego Nyx kita lihat ada Popol NKB, ada juga Esmeralda, Saber Abed Ansel kan di top double Saber. Lalu ada juga Granger dan juga ada Valley. Yes, dulu waktu zamannya sebelum WSL season 3 mulai kan ada satu turnamen lagi tuh, dan Saber kayak baru mulai di muncul. up. Ya, baru mulai di buff lagi gitu kan. Nah, terus akhirnya dia senang banget karena ada yang pakai Saber gitu. Dia bilang walaupun kalah gitu tapi aku appreciate banget katanya gitu. Siapa tuh yang senang maksudnya? Abed. Oh, itu emang bareng Virgi juga. Iya, sempat. Oh, lagi bareng Virgi ya. Memang karena kan sekarang metanya meta culik. Betul. Ya kan, meta burst di mana dia kalau bisa hit and run ya kan, sekali masuk langsung bisa nge-take down ke arah supportnya. Tapi inilah dia game yang pertama di match yang ketiga hari ini antara Alter Ego Nyx versus Bellatron Era. Oke, melihat dari persebarannya, jangan lupa teman-teman tanggal 13 Agustus nanti Era baru segera hadir tentunya dari MPL season yang ke-8. Jangan sampai ketinggalan yang nanya-nanya lagi MPL kapan bang? 13 Agustus ya. Dan ini Vivian beserta Sini yang ada di mid lane. So Hayabusanya adalah jungler. Dia bakal mencoba untuk rusuh-rusuh karena ternyata Vivalnya harus mengambil ke arah Orange Bomb terlebih dahulu. Yes, dan ini juga kolaborasi dari Ipichan Art ya. Udah banget. Unyu-unyu ya. Unyu banget. Boleh kali satu, makasih. Iya, boleh kali mau pulang satu. ya nggak sih? Siap. Tapi nih kalau ngelihat dari Hayabusanya sendiri, dia ternyata lane dia punya rotasi itu cukup menarik ya kok, dimana dia lebih stay ke arah ngambilin Little Wanderer dulu gitu kan, terus dia lebih prefer untuk baru nanti ambil ke purple buffnya. Bener. Tapi Farsha dia harus pulang karena memang tadi sedikit sakit ya, dikasih wind blow, dikasih wind blade dari seorang Rune yang tadi katanya mau direbut dari Pak Pulung. Dan Fancy Nancy yang baru aja masuk ke ambush langsung ketahuan Vivian dalam bahaya. Apakah bakal langsung joget-joget? Wind blade-nya sakit banget. Satu bar darah terakhir dari seorang Vivian membuat Vivian harus pulang dengan cara recall. Meanwhile in the bottom lane masih terjadi dengan secara santai. Mereka nggak mau mencari macam-macam lagi, dan kali ini Fancy Nancy pun harus sedikit kebingungan karena memang Sun adalah satu counter untuk Saber. Dia bakal bingung siapa yang mau di recall strike. Iya, tapi di arah top lane-nya Valanir sepertinya masih bisa bertahan walaupun sudah ada percobaan ganking dari 3 orang teman-teman Alter Ego Nyx ya, dan kita akan ngeliat juga karena turtle-nya udah up bakalan coba untuk diambil lagi, tapi Bumi Eko sepertinya udah bakalan ada ejector juga dari seorang Vivian coba untuk diambil tapi nggak jadi karena mereka lebih berfokus untuk ngambil ke arah turtle-nya. Udah tinggal sedikit lagi, Viva udah mulai standby juga, boleh dibuka, turtle-nya berhasil dicuri. Dan Bumi Eko sudah mulai di take down, first blood bahkan diamankan oleh seorang Viva. Pix Bob masih bisa selamat tapi darahnya udah sekarat banget. Sedangkan di sini Shell langsung memotong di arah bottom lane, tapi Stacy tidak tinggal diam, dia pun mencoba untuk datang menggunakan Death Sonatanya, Arab Shodinya. Belum ada yang connect pelurunya sama sekali, membuat Shell darahnya masih cukup penuh dan dia pun masih bisa nge-harass seorang Fancy Nancy. Betul, yang paling males dari seorang Sun adalah cari yang mana sih sebenarnya yang asli gitu kan. Dan caranya adalah kalian harus nge-tap avatarnya itu loh. Tapi kan kadang kalau lagi dan akhirnya seorang Farsha pun harus tumbang dari Stacy. Dan Vivian satu bar darah terakhir, dia pun mau gak mau kabur lari terbirit-birit karena dikejar oleh KB. Dan di bottom lane Shell harus puas karena dia berhasil ngeruk ke arah goldnya. betul, ini enak banget sih. Dan kalau mainnya memang memang gameplaynya itu split dan dapetin ke arah turret. Nanti kalau udah dapet nih turretnya, udah dia mau rotasi enak, dia mau ikut join fight juga udah bisa karena lebih santai gitu kan. Tapi Kirby tahu gak sih, dulu di TikTok itu ada combo di mana Faramis Bane Selena. Iya. Kalau sekarang Faramisan. Oh. Iya, dan itu jadi benar-benar bisa bikin turret jebol cepet banget. Meanwhile in the top lane sepertinya terjadi team fight. Oh enggak jadi. Belum. Iya, sesinya mundur. Dan Viviannya iya boleh, udah buang ulti kelihatan big bomb-nya, tapi Fumeko kayaknya bakalan langsung falling salmon aja Valanir. Dia lagi coba lagi untuk menjadi gasing dulu, masih dicoba untuk dicari lagi, tapi big bomb masih berhasil dikecoh oleh seorang Viva dengan quad shadow-nya di belakang. Dan turtle-nya udah mulai dilihat lagi. Oke,
Federal Strike cuma buat zoning aja dulu, ditahan. Dan sepertinya turtle-nya bakalan aman untuk teman-teman dari Beletron Era sih. Yes, dan perbedaan gold ini sebenarnya udah di angka 3.000-an lebih ya. Di menit yang keempat ini menjadi keuntungan banget buat Beletron Era karena memang permainan mereka yang sangat amat agresif. Windblade-nya tadi kena ke arah Cini, satu bar darah itu sakit banget. Dan Cini pun harus mundur ke arah belakang menjaga posisinya kembali. Ingat, kalau sampai Cininya tuh bisa dibilang tidak fokus dan Fascinasi datang itu bakal bahaya. Tapi ultimate dari seorang Sun belum dikeluarkan begitu saja ke arah Shell dan di arah mid lane. Feather Strike yang menuju ke arah Pix Bob yang darahnya udah sekarat banget. Di recall sama Shell di arah bottom lane. Betul. Buset. Ya ampun, tapi di arah top lane juga Fumi Eko cukup bekerja keras karena dari tadi tetap di pressure sama teman-teman dari Beletron Era ya. Minimal pasti selalu ada backup yang datang untuk ngebantuin. Kalau bisa nge-take down Fumi Eko bakalan lebih enak lagi. Meanwhile, ini benar-benar Shell ini nggak digangguin sama sekali nih sama teman-teman dari Beletron Era ya. Yes. Dari Alter Ego Nyx. Karena memang agak sulit untuk mengejar ke arah sana kalau nggak banyak controller. Dan di arah atas sana Vivian tadi mencoba untuk digigit dari Alpha Wolfform-nya seorang KB. Cini pun langsung mencoba untuk menghajar dengan energy impact-nya, tapi dia pun langsung wings by wings kabur ke arah belakang karena dia harus melakukan setup ulang di arah rumput tengah. Yes, tapi harus hati-hati karena Icat sudah mulai. Satu aja begitu aja dan Shell pun masih bisa menggunakan ultimate-nya. Wah, harus ditukar nyawanya. Lumayan satu tukar satu, seenggaknya nggak rugi-rugi banget. Padahal memang momennya enak banget tadi. Yes, tapi seenggaknya Shell-nya ini udah ke take down nih. Karena dari tadi dia belum ke take down kan. Gara-gara Federal Strike juga sih tadi. Betul. Impact-nya jadi di match terlalu sakit. Walaupun triple swipe bisa digagalkan sama ultimate dari Sun. Yes, dan ini dia Valanir dan juga Fumi Eko masih berduel. Tapi karena ada minion, harusnya Valanir masih bisa selamat. Nah, itu dia HP-nya. Dan dia juga masih punya Soullock yang bisa membuat dia kabur. Mundur dulu sedikit ya kan. Oke. Yep, bener banget karena memang masih bisa kabur lagi. Dia masih bisa semangat karena turtle-nya sudah mulai spawn dan ini menjadi kesempatan buat teman-teman dari Beletron Era menghajar ke arah turtle. Vivian pun langsung hadir, langsung datang mencoba untuk nge-cover kalau sampai di kontes, tapi sepertinya teman-teman dari Alter Ego Nyx belum cukup berani. Beletron Era nge-secure turtle untuk mereka. Yes, dan Vival juga. Oh, tapi Windblow-nya sudah sempat mengenai ke arah seorang Valanir. Satu part hilang, tapi Run sepertinya bakalan langsung kabur. Tapi Vivian, Unstoppable Force-nya berhasil mengenai satu orang, tapi dari samping masih dicuekin Vivian-nya, masih bisa kabur juga Vival. Sementara itu bakalan coba lagi untuk ngepok-pok aja ke arah seorang Pixbob dan juga Fumi Eko. Sini kali sendirian langsung aja Federal Strike-nya. Windblow-nya tepat sasaran, 3 hero langsung dibikin lompat, tapi masih ada wings by wings dari seorang Sini untuk mencoba untuk mundur ke arah belakang. Tadi dia pun langsung bisa mencoba untuk cover Shell. Vival di sana langsung shadow kirunya Rune yang sendirian harus pergi bagaikan angin. Oh my god. Tapi sementara itu di arah top lane sepertinya Fumeko berniat untuk menukar dengan satu buah turret, tapi masih sempatkah dia untuk pulang set? Yes. Yes. Masih keburu ya, walaupun dengan meong-meong lucunya tadi berputar-putar di sekitar dia, hampir aja tuh kalau telat 0,3 detikan atau 0,54 ya gituan lah, itu bakal langsung ketahuan. Oke, Vivian nge-trap lagi dulu bareng sama Valanir dan juga Cini, tapi Cini kelihatan sih di sana. Apa dia mau ngebait ya? Kayaknya lebih ke arah ngebait sih gitu. Dan dari Fumeko sendiri, Volitan pun udah langsung keluar lagi-lagi ke arah seorang Valanir, tapi gerobaknya masih cukup kuat dan juga Federal Strike-nya mengincar lagi ke arah seorang Run dan langsung aja di take down oleh seorang Valanir dengan lethal counternya. Oh my god, double kill didapatkan oleh seorang Valanir. Kali ini Vival sudah mulai bersembunyi di arah bush dekat purple buff-nya, dan kali ini dia mulai mencoba untuk masuk, langsung dihajar juga dengan mas yang menghilang. Kali ini mencoba untuk sedikit-sedikit dari seorang Vivian, tapi sepertinya masih belum bisa mendapatkan hasil. Betul. Wah, ini dari purple buff-nya nih Kolius, kalau dilihat udah bakalan dicuri sih teman-teman dari Alter Ego Nyx. Seharusnya nggak bakalan punya jungle yang bisa disisain lagi. Tunggu, tapi Volitannya masuk lagi. Viviannya coba untuk nge-body block ke arah seorang Stacy yang mengeluarkan Rhapsody-nya tadi. Dan sekarang di sini dengan Federal Strike-nya dia nge-prevent teman-teman dari Alter Ego Nyx untuk ngejar
dari seorang Vivian dan juga Paladinnya. Ford juga mulai dikeluarkan begitu saja. Windblow menuju ke arah Vivian. Vivian yang masih bisa mundur ke arah belakang. Mereka tidak menjadi setup ke arah Lord. Tapi sekarang ini menjadi momen karena teman-teman dari Alter Ego mencoba untuk mundur ke arah belakang. Walaupun Fumi Eko mencoba untuk melakukan Falling Star Moon sepertinya ini. Tapi Lordnya terlalu cepat karena adanya Ranger emas di sana. Dipukulin pakai tongkat saktinya. Kali ini Lordnya pun berhasil didapatkan oleh tim Bellatrix Era. Fumi Eko langsung menggunakan Falling Star Moon untuk mundur ke arah belakang. Sedangkan itu di arah mid lane. Kali ini dengan Shadow Kill-nya Fix Bob harus tumbang di sana. Kita lihat Peter Ezra yang mencoba untuk mengincar ke arah Stacy, masih belum terlalu kena karena dia masih bisa menggunakan Rondo untuk mundur ke arah belakang. Betul, dan juga Rhapsodia langsung di up ya. Oh, tapi kalau Fedinensinya ketemu orang dari Shell begini, clone teknik terlalu sakit tentunya. Kamu ketahuan ngumpet di rumput. Dan Palanir terjadi 1v1 situation. Ya, balik lagi putar versus putar. Yang satu putar selendang, satu putar kapak. Belum selesai karena memang tadi Palanir ini udah makin sakit loh lama-lama loh. Ini bakal jadi bebayang banget. Dan di sana ternyata Vivian berhasil menumbangkan seorang Rune lethal counter yang gak kena karena siapa-siapa. Satu badar terakhir dari seorang Vivian. Dia harus recall mau tidak mau. Tanpa adanya Vivian mereka bakal mencoba untuk nge-push bersamaan dengan Lord. Tapi dari Bellatrix Era mereka cukup pintar. Mereka gak mau memaksakan dan lebih memilih untuk memajukan minion yang ada di arah mid lane. Iya, tapi saya lihat dia lempar-lempar klonnya terus. Ini udah enak banget sih buat dia. Karena balik lagi kalau dia udah ngelemparin klon, kadang orang juga bingung yang mana yang asli ya kan. Terus kadang mau dimajuin juga kalau dia pura-pura bego. Oh alah, tapi di arah top lane-nya kayaknya bakalan langsung aja di-all-in sama teman-teman. Strike mulai diajar begitu aja Fix Bob. Dia pun harus mundur ke arah belakang. Satu badara terakhir dan ini benar-benar ngeselin. Shell dengan bayangannya bikin bingung semua orang karena bayangannya ada 3 dan benar-benar berpencar mukulin fokus ke hero yang ada dari Alter Ego. Walaupun dari Bellatrix Era belum berhasil mendapatkan base turretnya, seenggaknya ini udah benar-benar kemenangan atau kayak keuntungan yang lumayan besar untuk Bellatrix Era karena dia menang mapping. Orange buffnya dicolong dan kita lihat dari itemnya War X Endless Battle Heptasis, tapi kali ini mulai diansap Double Force begitu aja dieject menuju ke arah Fix Bob. Satu badara terakhir dan kali ini killing spree dengan lethal counter dari seorang Balmond Nevernear. Di record sama seorang Vivian, apakah bakal jadi ada yang tumbal terpancing untuk maju? Kali ini apakah Vivian bisa menculik karena minionnya juga sudah mulai habis, tapi ada satu wave lagi Fir. Betul, satu wave lagi dari bawah tapi kayaknya gak bakal dikontes. Namun veteran strike-nya ke atas seorang Stacy setengah darah, cuma kena 2 kali. Tapi Vivian kayaknya dia mau coba untuk balikin satu orang, enggak ternyata swap menuju ke arah seorang satu badara terakhir masih bisa hidup tapi ternyata tidak, dia pun langsung tumbang. Mereka berhasil mendapatkan base start dari Bellatrix Era, tapi kali ini Shadow Kiru dari seorang Vival berhasil mendapatkan killing spree. Rune pun harus tumbang. Kita lihat sini Fancy Nancy, apakah dia bakal menggunakan triple swipe yang belum ready? Berapa detik lagi? Kalau terjadi triple swipe pasti Vival langsung diincar. Betul, Vival sih auto tiwas sih kalau misalnya udah kena triple swipe ya. Cuma bagusnya masih cooldown juga, so dia masih bisa selamat dan masih pakai quad shadow juga. Tapi Palanir sambil mundur ke belakang. Oke, Falling Star Moon-nya buat zoning aja. Sementara itu Federal Flag lagi untuk clearing ke arah minionnya aja. Sementara itu shutdown ternyata ke arah seorang Vival. I told you, dia kalau udah ready, apalagi dia ngeliat Vival ada di depan sendirian gak ada backup, angkat aja udah. Betul. Karena memang Vival tuh kan core dari Bellatrix Era, jungler dari Bellatrix Era, di mana dia yang bakal bisa loncat ke belakang dan bisa mengganggu pergerakan dari Rune ataupun dari Stacy. Dan posisinya juga tadi kelihatan kalau 3 ada di arah mid lane waktu mereka lagi ngebersihin minion wave-nya. Makanya tadi kayak dari Fancy Nancy sendiri, dari Ica pasti dia berani lah untuk majuin ke arah Vival gitu kan. Ini menjadi permainan yang harus defensif dari Alter Ego sih. Kalau sampai mereka terculik lagi bakal jadi bencana karena memang ditambah adanya Hayabusa dan Sun, itu turret cepet banget jebol. Dan memang Palanir memainkan peran sebagai samsak dari tim Bellatrix Era beserta juga dengan Vival. Dia bakal maju ke depan sana berputar-putar dengan Indah dan Vivian sambil menunggu momen untuk siapa yang bakal dilempar sama dia. By the way Fumi Eko baru saja mengamankan Holy Crystal. Ini dia yang ditunggu teman-teman ya. Kalau udah ada Holy Crystal, harusnya Esmeralda bakal makin pedas lagi. Dan juga dengan makin banyaknya magic damage yang dikeluarkan, dia juga bisa absorb lebih banyak lagi gak sih?
karena memang Esmeralda semakin ke late game semakin mengerikan. Walaupun memang kita lihat di sini dari tim Battletron Era dia juga ada draft kayak ada Sun, adanya Balmond juga yang memang rese banget untuk menghentikan pergerakan dari Esmeralda. Dari sana Esmeralda menggunakan Polystar Moon tapi langsung hilang dipukulin sama Ranger Mas. Itu beneran rese banget. Beraninya keroyokan memang Ranger Mas, gak berani sendirian dia. Betul sekali, membawa teman ya. Kalau ini publik udah ada chat itu, chat all. Oh, beraninya keroyokan. Iya. Soalnya dia ketika mau coba di geng sama si siapa? Si Fumieko, tadi dia langsung teriak. Jadi rame, temennya langsung datang gitu. Ranger Mas kan gitu, rese sendiri dia. Boleh. Manggil temen jadinya. Ini kuping Oji udah merah ya guys ya. Iya, mau gimana lagi kan memang Oji begitu hari-hari. Ya ampun, udah jomblo masih dikecengin. Ya ampun, ya ampun. Siapa jomblo? Nah, kali ini kita lihat Lordnya udah mulai masuk di arah bottom lane sana, mencoba untuk menghajar-hajar, sedangkan Vivian kali ini gagal menggunakan injektornya. Panir masih di depan, Badger Extract juga mulai di pop up sama seorang sini untuk membersihkan teman-teman dari Alter Egonix. Windblade gak kena karena siapa-siapa, Windblade-nya belum ada terlalu damage, tapi kali ini Stacy-nya masih bisa selamat. Lordnya gak lihat aman, ngecas dari base yang sudah mulai hancur dan mulai dipukulin base-nya, tapi Xiao harus dibayangkan. Oh gak bayangannya ternyata di-eject begitu aja. Fumieko-nya base-nya terbuka lebar, mulai dipukulin sama teman-teman dari Battletron Era. Apakah ini menjadi akhir karena minion udah mulai habis? Tapi dari arah top lane minion udah mulai masuk, dari arah bottom lane juga, dan kemenangan untuk tim Battletron Era. Wow, congratulations untuk teman-teman dari Battletron Era.